Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan untuk modul 2 yaitu robot berkaki hexapod. Eh, untuk anggota yang pertama itu adalah saya sendiri Ilham Richard dengan NIM 2210952026. Saya Pripta Raffi Pratama dengan NIM 2210953057. Lalu untuk anggota kami yang lain yaitu adalah Revan Arya Witama dan Rizky Kadri. Untuk pertama-tama untuk robot berkaki hexapod akan dijelaskan oleh Raffi. Pada Raffi dipersilahkan. Terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang robot berkaki hexapod. Yang pertama itu apa sih robot berkaki hexapod? Robot ini merupakan robot yang menyerupai serangga berkaki 6 dengan 3 derajat kebebasan di setiap kakinya yang memungkinkan bergerak secara fleksibel di berbagai medan seperti gambar ini. Kemudian struktur kakinya. Nah, struktur kakinya itu terdiri dari 3 bagian utama, yaitu koksa. Bisa dilihat di sini adalah koksa, dan untuk seperti manusia seperti ini. Kemudian ada femur. Femur dia itu di tulang lutut. Kalau dia bentuk serangga seperti ini. Dan yang terakhir itu tibia. Tibia yang berada bisa dilihat di tulang kering manusia. Kemudian apa sih koksa, femur, dan tibia? Koksa ini adalah atau pinggul mempunyai fungsi untuk menahan beban berat tubuh pada posisi statis, misalnya sedang berdiri, dan dinamis, misalnya saat berjalan atau berlari. Kemudian femur mempunyai fungsi sebagai penyambung antara koksa dan tibia. Eh, Kemudian itu tibia mempunyai fungsi membentuk engsel bersama dengan tulang paha atau femurnya ini eh, yang disebut dengan lutut sehingga memungkinkan eh, robot untuk berjalan atau berlari bahkan menaiki tangga. Bisa dilihat seperti ini. Kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih dari Raffi. Selanjutnya, untuk pola pergerakan pergerakan guide akan dijelaskan oleh saya. Untuk pola pergerakan guide sendiri, guide adalah pola pergerakan dari sendi robot, yang dimana untuk pergerakannya meniru pergerakan makhluk hidup untuk bergerak, baik seperti pergerakan manusia, contohnya pada robot Asimo, atau pergerakan hewan seperti pada robot. Eh, Guide mencontohkan pergerakan hewan digunakan karena kecepatan bergerak, kondisi lingkungan, agilitas atau kelincahannya, dan kemampuan kelak-kelok atau maneuverability-nya, kepraktisan dan keefisien energi yang dibutuhkan. Untuk jenis guide itu terdiri pada hexapod itu ada 3. Yang pertama itu adalah tripod guide. Untuk tripod guide itu terdiri dari kaki depan dan belakang, serta kaki tengah pada sisinya. Untuk setiap tripodnya, kaki diangkat, diturunkan, dan digerak maju mundur secara bersamaan. Pada saat berjalan, hexapod menggunakan kedua tripodnya, mirip seperti biped yang melangkah dari satu kaki ke kaki lain. Karena 3 kaki selalu berada di tanah, maka gate tersebut akan selalu stabil. Jenis tripod berdasarkan pergerakan kecoa yang mampu bergerak cepat. Untuk contohnya bisa dilihat untuk gambar 2.4 untuk skema tripod gate. Selanjutnya itu yang B adalah wavegate. Untuk wavegate itu kaki bergerak secara satu persatu, dimulai dari kaki paling belakang, kemudian diulang oleh sisi yang lainnya. Karena hanya satu kaki diangkat dan menyisakan 5 kaki di tanah, maka gate ini adalah gate yang paling stabil. Tapi karena pergerakannya satu persatu, maka gate ini tidak bisa bergerak terlalu cepat. Untuk contoh skema wavegate-nya seperti di gambar 2.5 untuk wavegate. Lalu kemudian yang ketiga adalah ripple gate. Untuk ripple gate ini pada awalnya ini terlihat sedikit rumit. Yang untuk dapat dimengerti maka kita harus mengetahui pada untuk setiap sisi gelombang yang non overlapping dihasilkan untuk kaki yang diangkat. Dan kedua gelombang yang berlawanan tersebut kemudian mempunyai beda fase sebesar 180 derajat. Untuk contoh dari skema ripple gate bisa dilihat untuk gambar 2.6. Selanjutnya untuk bentuk timing diagram dan STM-nya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian di sini ada
eh, timing diagram dari ketiga pola pergerakan tadi, yang mana di sini dapat kita lihat yang mana tripod itu kaki yang pertama itu pada titik pertama itu tidak naik, kemudian naik di sini. Kemudian untuk wave itu kakinya naik satu persatu. Kemudian di sini ripple yang mana beda fasenya itu sebesar 180 derajat. Kemudian untuk komponen yang digunakan dalam robot support ini ada STM32. Kemudian ini pin pin outnya dan spesifikasinya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya itu bagaimana cara menyeting Arduino IDE untuk STM32 pada modul atau rangkaian yang ada pada robot Hexapod. Jadi pada robot Hexapod sendiri terdiri ada dalam rangkaiannya ada Arduino, di mana kita ada STM, di mana kita menggunakan Arduino IDE untuk menyeting atau memprogram program pada STM. Pertama pada Arduino IDE kita jalankan, lalu kita buka preferences dari menu file, lalu klik additional board manager ULS, masukkan dua link library ini untuk STM32 Arduino dan GitHub, lalu klik OK, kemudian buka tools board dan board manager, cari ketik STM32, kemudian pilih STM32 F1XX atau GDF321FX boards by STM32 Arduino, kemudian klik install, tunggu sampai proses selesai, pastikan laptop komputer terhubung dengan internet. Lalu selanjutnya jika sudah set type boardnya di menu tools board dari STM32 F1 boards, pilih yang generic STM32 F103 C series seperti gambar di bawah. Setelah melakukan penyetingan, maka kita sudah bisa memprogram STM32 mengenai Arduino IDE. Sekian penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, kami akan menjelaskan mengenai modul 2 yaitu robot berkaki Hexapod. Gunakan saya Rizky Kardi dengan NIM 2210952016. Saya Prita Raffi Pratama dengan NIM 2210953057. Saya Ilham Richard dengan NIM 2210952026. Saya Fadil Pratama dengan NIM 22109528. Baiklah, simak penjelasan kami. Baiklah, di sini pada modul 2 itu dengan judul robot berkaki Hexapod. Di sini telah tersedia robot Hexapodnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur dari robot berkaki Hexapod. Pertama itu adalah bagian sini, yang mana di sini adalah coksa atau bagian pinggulnya. Kemudian di sini ada bagian femur atau paha, yang mana di sini adalah penyambung dari coksa dengan tibia. Selanjutnya di sini ada tibia atau juga tulang kering, yang mana di sini tulang kering ini berfungsi sebagai lutut atau engsel ketika disambungkan dengan tulang paha atau femur. Kemudian di sini pada rangkaian ini juga menggunakan beberapa microcontroller. Pertama di sini ada STM32, kemudian ada IC, kemudian ada Arduino Nano, dan juga ada tensi. Kemudian di sini dengan menggunakan beberapa microcontroller ini menggunakan komunikasi SPI, yaitu serial peripheral interface, yang mana membuktikan bahwa beberapa microcontroller tersebut tidak dapat berjalan dengan sendirinya, namun saling berkomunikasi untuk menjalankan sebuah robot. Tripod itu seperti sendiri dia bergerak, itu pertama misalnya kan ini kaki 1, 2, 3, 4, 5, 6, ketika kaki 6 bergerak, lalu selanjutnya kaki 2 bergerak, lalu kaki 8 bergerak. Jadi dia sisi lain dari masing-masing kaki depan, tengah dan belakang. Dapat terlihat kaki 6, 2, 8 bergerak, lalu kaki 7, 1 dan 3 yang bergerak. Itu akan bergerak secara bergantian
secara terus menerus. Jadi saya akan menjelaskan percobaan kedua itu menggunakan waveguide, di mana waveguide itu robotnya akan berjalan kakinya satu-satu memulai dari kaki belakang 1, 2, 3, kemudian 4, 5, 6, 7, 8, 9, sini 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Jalankan ya. Kita jalankan. Bisa dilihat ada satu-satu dari kaki belakang. Kemudian dan juga di sini. Ketika dia sudah selesai sampai di belakangnya, maka dia akan mereset kembali. Tunggu. Nanti mereset itu. Oke, di situ udah selesai mereset. Sekian dari percobaan 2. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan untuk percobaan 3, yaitu percobaan 3 melangkah ke depan dengan menggunakan pola pergerakan ripple guide. Nah, untuk ripple guide itu sendiri adalah yaitu untuk ripple guide pada pandangan pertama, guide ini terlihat mungkin sedikit rumit, tapi untuk mengerti kita harus mengetahui bahwa pada setiap sisinya untuk di robot hexa ini yaitu ada sebuah gelombang non overlapping yang dihasilkan untuk kaki yang diangkat, yang dimana kedua gelombang yang berlawanan akan mempunyai beda fase 180 derajat. Mungkin untuk contoh dari modul untuk ripple guide bisa dilihat di modul seperti ini. Nah, jadi jika untuk langkah-langkah untuk percobaannya, yang pertama itu adalah kita harus memastikan bahwa power supply pada robot hexa-nya ini sudah mati. Yang kemudian kita akan menghubungkan untuk microcontrollernya ke robot pada laptop. Yang kemudian setelah itu kita akan memberikan program pada robot untuk melakukan gerakan yang sudah kita program. Jika nanti sudah diprogram, maka barulah kita hidupkan dan kita mulai untuk pergerakan dari robot hexapodnya. Nah, bisa dilihat seperti ini untuk gerakan dari ripple dari robot hexapod, yang dimana untuk robot hexapod itu Yang lain tuh bacanya. Nah, bisa dilihat untuk dari untuk hexapod dari ripple guide itu hasilnya akan jadi seperti ini, yang dimana pada awalnya untuk robot kaki belakangnya akan bergerak duluan, kemudian akan diikuti oleh bagian lainnya. Bisa dilihat seperti ini ketika kaki belakang bagian kiri bergerak, kaki depan sebelah kanan juga akan bergerak. Sekian penjelasan mengenai modul 2 robot berkaki hexapod. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.